datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ainur Rifki, NIM 2422520059. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru bidang studi pendidikan guru sekolah dasar PPG Gelombang Tua tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Andres Kristianto Hadi Prasetyo MPD. Pada refleksi pembelajaran dalam seminar kali ini, saya akan mempresentasikan poin-poin penting saya. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, desain inovasi pembelajaran. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, paradigma makna guru. Identifikasi diri. Dalam identifikasi diri, menyangkut 3 hal yang saya akan paparkan. Yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia. Yang kedua, visi pribadi sebagai calon guru. Dan yang ketiga, hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Visi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya menjadi pendidik yang berperan aktif dalam membentuk generasi masa depan Indonesia yang berwawasan global, berakhlak mulia, kreatif, serta memiliki keterampilan dalam bidang teknologi. Selanjutnya, visi pribadi saya sebagai seorang calon guru adalah mewujudkan pendidikan yang berkarakter dengan dukungan teknologi digital yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hal yang dilakukan untuk melakukan visi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan pemahaman diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru. Yang kedua, mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau diklat yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Yang ketiga, menambah relasi untuk memperluas wawasan. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran etika digital kepada siswa. Review pengalaman belajar. Dalam perkuliahan PPG Perwajabatan Gelombang 2 terdapat 2 semester. Adapun pada semester 1 meliputi mata kuliah 1 Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 1, keempat praktik pengalaman lapangan 1, kelima perspektif sosiokultural dalam pendidikan, dan yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk semester kedua ada 1 pembelajaran sosial emosional, yang kedua computational thinking, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2, yang kelima proyek kepemimpinan, dan yang terakhir seminar PPG.
refleksi pengalaman belajar. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari di semester 1 dan 2, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan. Berdasarkan sebagai refleksi dari setiap mata kuliah, saya memilih PPL 2 atau praktik pengalaman lapangan tua yang memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi saya. Melalui kegiatan PPL 2 ini, saya dapat menyerapkan secara langsung ilmu dan wawasan yang saya peroleh selama masa perkuliahan. Kegiatan ini juga memberikan saya pengalaman nyata dan relevan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dalam kegiatan PPL 2 ini, saya mampu mengidentifikasi dan mengenal karakteristik peserta didik secara langsung. Saya dapat menggunakan berbagai model, metode, pendekatan yang saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan kemudian saya susun dalam bentuk modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Serta dalam kegiatan PPL ini, saya juga belajar mengenai kegiatan non-mengajar. Hasil refleksi mata kuliah. Bagi saya, semua topik mata kuliah PPL 2 merupakan pembelajaran yang bermakna. Akan tetapi, yang paling bermakna bagi saya adalah pada siklus mandiri untuk mata kuliah ini. Yang mana ketika saya harus merancang modul ajar, menentukan metode, model, dan pendekatan, serta menentukan tujuan pembelajaran, lalu mengimplementasikan di dalam kelas merupakan pengalaman yang sangat bermakna. Topik pembahasan pada mata kuliah PPL 2. Topik 1, orientasi. Topik 2, observasi. Topik 3, praktik pembelajaran terbimbing. Topik 4, praktik pembelajaran mandiri dan non-mengajar. Dan topik 5, diskusi refleksi akhir. Pembahasan untuk topik pertama, orientasi, adalah tentang manajemen sekolah, program, kegiatan, kebijakan, dan jadwal pembelajaran pada semester yang berjalan, serta sebagai informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah mitra PPL. Pada topik kedua, observasi. Tujuan observasi ini mencakup 3 fokus, yaitu 1. Keterampilan melakukan observasi. 2. Keterampilan untuk memahami, mengidentifikasi karakteristik lingkungan sekolah dan kelas. Dan yang ketiga, keterampilan untuk menginterpretasikan fenomena kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik sebagai bahan untuk mengembangkan rencana pembelajaran beserta perangkatnya. Dan untuk topik ketiga yaitu praktek pembelajaran terbimbing. Ini tentang melakukan praktik mengajar. Praktik pembelajaran terbimbing dilakukan dengan menggunakan format lesson study dengan plan, do, and see, serta refleksi dan tindak lanjut. Hasil pelaksanaan siklus pembelajaran terbimbing ini digambarkan dari hasil refleksi dan rencana tindak lanjut wajib digunakan mahasiswa sebagai bahan untuk mengembangkan siklus pembelajaran pada praktik pembelajaran mandiri. Dan topik keempat yaitu praktik pembelajaran mandiri dan non-mengajar. Pada tahap praktik pembelajaran mandiri, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajar secara mandiri minimal 4 siklus pembelajaran. Setiap praktik pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan dalam rangka lesson study. Dan setiap lesson study open class. Setiap open class diamati oleh teman sejawat atau guru lain yang mengajar di sekolah tempat PPL dari bidang studi yang sama atau serumpun. Terus dilanjutkan diskusi, refleksi hingga ditemukan lesson learned bagi siswa. Selama melakukan praktik mandiri, mahasiswa juga wajib melaksanakan kegiatan non-mengajar seperti terlibat dalam manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kesenian, olahraga, les, dan yang terakhir yaitu penanganan kesulitan belajar peserta didik. Untuk topik kelima, diskusi refleksi akhir. Merefleksikan seluruh kegiatan yang dilakukan selama PPL 2 bersama guru pamong maupun dosen pembimbing.
artefak pembelajaran. Adapun ada artefak pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pada mata kuliah PPL ini. Berikut adalah dokumentasi kegiatan non-mengajar pada saat PPL 2. Yang pertama itu ada kegiatan EduTrip. Yang kedua ada les baca. Yang ketiga ada ekskul pramuka. Dan yang terakhir ada kegiatan Ramadan. Untuk selebihnya, telah saya lampirkan pada link yang tersedia. Adapun artefak pembelajaran yang saya gunakan untuk kegiatan mengajar yaitu modul ajar dan LKBD yang sebagai pendukung dalam mata kuliah PPL 2. Alasannya yaitu karena artefak ini dapat dijadikan bukti nyata dari aktivitas dan kontribusi saya ketika melaksanakan PPL. Adapun modul ajar dan LKPD sudah saya lampirkan pada barcode berikut ini. Desain inovasi pembelajaran. Adapun desain inovasi pembelajaran yang saya gunakan untuk mengajar kelas 3 materi mengenal bentuk energi. Yang pertama ada ice breaking 125 tembakan. Mengapa saya memilih ice breaking ini? Karena menurut saya ice breaking ini mampu untuk meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan dan mampu untuk memecah keheningan siswa. Adapun tata caranya yaitu siswa berdiri dan mendengarkan instruksi dari guru. Jika guru mengatakan 1 kali tembakan, maka siswa akan menjawab just ah. Jika guru mengatakan 2 kali tembakan, maka siswa akan menjawab just ah. Dan jika guru mengatakan 5 kali tembakan, maka siswa akan menjawab just ah, just ah, just ah, just ah, just ah sambil bergoyang-goyang. Yang kedua, PowerPoint interaktif menggunakan media Canva. Alasan saya memilih ini adalah agar saat pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir ada word wall sebagai mini games. Alasan saya mengambil ini sebagai desain inovasi adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang saya sampaikan. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya setelah mengikuti PPG ini, yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman saya terhadap teori dan praktik pendidikan, serta memperluas keterampilan profesional yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Hal ini menyangkut kemampuan dalam merancang strategi pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, menguasai teknologi pendidikan, dan menerapkan pendekatan-pendekatan inovatif guna menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan inklusif. Yang kedua, saya akan memanfaatkan teknologi pendidikan secara bijak untuk memperkaya proses belajar. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, media interaktif, dan aplikasi pembelajaran, saya akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa dalam membangun budaya positif di lingkungan pendidikan. Melalui kolaborasi ini, saya berharap turut membangun budaya positif yang ditandai dengan rasa menghargai, kepedulian, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi di kalangan peserta didik. Paradigma makna guru sebelum PPG. Guru dianggap memiliki otoritas penuh atas kebenaran materi pelajaran dan bertanggung jawab mentransfer ilmu kepada siswa. Yang kedua, keberhasilan guru seringkali diukur dari nilai akademik siswa, seperti hasil ujian atau pencapaian angka-angka tertentu. Paradigma makna guru setelah PPG. Guru tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya sumber ilmu, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Yang kedua, Guru dipahami sebagai pembentuk karakter dan kepribadian siswa, bukan sekedar pengajar mata pelajaran. Pendidikan nilai etika dan moral menjadi bagian penting dari peran guru.
Demikian seminar pendidikan profesi guru yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.